Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada acara TS ini saya Abdul Mughni mengucapkan uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islamis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam tidak bosan-bosan kita sampaikan kepada Nabiina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Seorang nabi yang Allah jadikan bagi kita uswatun hasanah. Seorang hamba manusia yang kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam addal amanah wa ballagha risalah wa nassaha lil ummah. Beliau telah melaksanakan tugasnya, telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, telah berjuang di jalan Allah haqqa jihadih hingga kematian menjemputnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga beliau dibalas dengan sebaik-baiknya balasan yang Allah persembahkan kepada kekasih-kekasihnya, hamba-hambanya yang baik. Allahumma jzihi afdala ma jazaita bihi ibadakas salihina ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah sebuah hadis dari Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hanya saja hadisnya ini hadis qudsi. Kita sama-sama maklum kalau ada hadis qudsi maka biasanya salah satu cirinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berkata, ataupun fima yarwihi an rabbih, ada dalam beraksi lain dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya, apa yang disampaikan Nabi langsung dari Tuhannya, yang Nabi menisbahkannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis daripada kumpulan hadis arba'in, hadis yang ke-42 yang berbicara tentang sa'atu maghfiratillah. Sa'atu maghfiratillah, mungkin tentang bahasa Indonesianya begitu luas, begitu besar, begitu meliputinya, begitu mencakupnya, begitu ya sa'atu luas, lebarnya ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan teks hadisnya yang disebutkan dalam hadis arba'in, hadis yang ke-42 dari sahabat yang mulia, sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam ya ibna Adam law balagat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi rahimahullah taala wa qala haditsun hasanun sahih. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Sebelum kita nanti membaca ataupun membahas ataupun menyampaikan apa yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang hadis ini yang menggambarkan tentang sa'atu maghfiratillah, saya mengingatkan diri saya untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat aktivitas yang dapat kita harapkan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kegiatan yang saat ini kita lakukan melalui TS ini. Terima kasih kepada MC Tata Diansyah yang telah memberikan kesempatan untuk kepada Al-Fakir Abdul Mughni sedikit membaca ataupun menyampaikan apa yang disebutkan para ulama tentang hadis yang barusan kita baca. Kita masih berada di bulan Safar. Kita masih berada di bulan Safar, bulan yang kedua daripada bulan-bulan Hijriyah. Dalam sebuah sabdanya Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan la safara, saya ambil la safaranya, tidak ada safar. Yang dimaksud dengan safar di sini yang dipahami dalam sebuah keterangan bahwa safar ini salah satu maknanya adalah tidaklah ada la safarnya, tidak ada keyakinan akan keburukan yang terjadi di bulan ini, ataupun dengan kata lain at-tatayyur, menganggap sial, menganggap buruk gara-gara ada bulan yang diyakini dulu oleh orang-orang jahiliyah, bulan yang dapat memberikan keburukan. Nabi Muhammad dengan sabdanya mengatakan keliru dan salah, keyakinan keburukan akan datang dan terjadi pada waktu-waktu bulan-bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam rangka menghindari keburukan yang bisa terjadi kapanpun kepada diri kita, pada orang-orang di sekitar kita, sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad senantiasa mengingatkan kita, mudah-mudahan kita terus ataupun kita diberikan kemampuan untuk senantiasa memohon kepada Allah perlindungan, memohon kepada Allah agar dihindarkan dan dijaga dari segala macam keburukan dengan salah satu wirid zikir, misalnya dengan membaca Al-Mu'awwidzatain, surat pendek yang di situ ada permohonan terhadap perlindungan dari Allah Subhanahu, penjagaan dari Allah agar kita terhindar dari segala macam keburukan. Misalnya dalam surat Qul a'udzu birabbil falaq, dalam surat Al-Falaq kita minta diajarkan agar kita berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq. Kita juga diajarkan dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan dengan perlindungan dari Allah, minta perlindungan kepada Allah dari segala macam keburukan, dari segala macam al-waswas al-khannas, daripada jin-jin, setan-setan yang mengganggu, yang membisikkan, yang menggoda kita sehingga kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lalai daripada kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Ini adalah contoh salah satu cara agar kita terhindar dari keburukan. Bersyukurlah jika sampai detik ini Allah masih melindungi kita dari segala macam keburukan. Mudah-mudahan karena doa-doa yang kita panjatkan, permohonan-permohonan yang kita pintakan dengan tulus, kita mohon kepada Allah agar kita terhindar dari keburukan. Memang pandemi sudah mulai, data-datanya, informasinya, beritanya udah mulai turun dan kita
terus mohon kepada Allah agar segera dihilangkan benar-benar sehingga kita bisa kembali melakukan ibadah dengan lebih baik, kembali melakukan segala macam penghambaan diri kepada Allah, aktivitas-aktivitas yang berharap dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa dhalid da'i wa khaybatir raja. Ikhwah, para peserta TS, a'azzani Allah wa iyyakum, wa waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada tema kita tentang sa'atu maghfiratillah. Betapa luasnya, betapa besarnya ampunan daripada Al-Ghafurur Rahim, Al-Azizul Karim, Ar-Rahmanur Rahim, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Hayyul Qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan dari Sayyiduna Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkata, Ya bena Adam, wahai anaknya Adam. Siapa kita manusia nih? Kita manusia adalah anaknya Nabi Adam, keturunan daripada Nabi Adam. Jika engkau memohon kepada aku, innaka ma da'autani wa rajautani, dan berharap, hope, bukan orang-orang yang hopeless, tapi hopeful kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang hilang asa, hilang harapan, tapi hamba-hamba Allah yang dikatakan penuh dengan pengharapan, penuh roja. Innaka ma da'autani wa rajautani rahmataka ya Rabb arja indana min a'malina. Sungguh wahai Allah, rahmatmu arja indana min a'mal, lebih kita harapkan daripada kita mengandalkan amalan-amalan. Amalan-amalan kita nggak layak untuk dibalas dengan balasan darimu. Cuman semata-mata kita berharap rahmat darimu. Rahmataka arja indana min a'malina wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Innaka bena Adam. Apa kata Allah? Wahai engkau manusia, kita manusia sekarang. Khitabnya ditujukan kepada kita. Wahai Anda, para peserta TS hari ini berkumpul, mendengarkan saya menyampaikan apa yang Allah bukakan kepada saya untuk disampaikan. Innaka ma da'autani, wahai ibn Adam, wahai para peserta semuanya. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Menyampaikan perkataan Allah. Kata Allah, innaka ma da'autani wa rajautani. Wahai jika engkau benar-benar meminta kepadaku. Jika engkau benar-benar innaka rajautani. Hope, berharap. Ada orang hopeless, hilang harapan, nggak boleh. Kita hopeless kepada manusia, kita hopeless lah mungkin. Tapi kepada Allah, kita rojau, dan roja harus kita pelihara, kita jaga. Kata Allah, jika engkau memohon kepadaku, berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah, 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 maghfiratuka ya Rabb, ighfir lana. Kata Allah, jika engkau memohon, jika engkau berharap, maka aku akan ampuni apapun dosa yang kau lakukan, wala ubali, apapun kondisimu. Ghafartu laka ala ma kana, apapun yang telah kau lakukan, aku ampunin. Selama engkau da'autani wa rajautani, memohon kepadaku, meminta kepadaku, wala ubali, I don't care. Ya bena Adam, ya bena Adam, wahai anak manusia, wahai kita, wahai para peserta tes. Lau balagat zunubuka, jika dosa-dosamu sampai kepada ananas samai, lau balagat zunubuka ananas samai, lau balagat zunubuka ananas sama,
Jika dosa-dosamu walaupun sampai kepada tingginya langit, ujungnya langit, kita nggak tahu tuh berapa tingginya langit. Juga saking banyak untuk menggambarkan, sekalipun dosa-dosamu itu banyak sampai langit, summa astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni kepadamu. Ghafartu laka, aku berikan ampunan kepadamu. Ya ibna Adam, lau balagat zunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam, gak cukup Allah memberikan perumpamaan banyaknya dengan tingginya langit, ujung langit dan semua yang kita gak tahu di mana itu ujungnya langit. Kemudian Allah juga mengatakan, ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, jika engkau mendatangiku dengan setumpuk isi bumi penuh dengan dosa-dosa. Dosa-dosanya itu saking banyaknya dengan seisi bumi. Kemudian kau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'an. Kau datang kepadaku tidak menyekutukan kepadaku dengan apapun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, kata Allah, aku akan membalasnya, aku akan mendatangimu, aku akan merewardmu dengan sepenuh setumpuk itu juga. Kalau kita datang dengan setumpuk bumi, seisi bumi dengan dosa, Allah balas kita dengan ampunan, dengan syarat la nusyriku billahi syai'a, kita tidak menyekutukan kepada Allah dengan apapun, suatu apapun. Subhanallah, tabarakasmuka ya Rab. Subhanallah, jalla sya'nuka ya Rab, samaghfiratuka ya Rab, azim bihi wa akrim bika ya Rab. Sungguh begitu luas, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh begitu besar, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sini. Jadi di awal tuh dengan kata-kata umum, pokoknya engkau mohon, minta, diampunin. Firatan. Allah akan datangkan kepada kita dengan biqurabiha maghfiratan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini saya mengutip apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Daqiq al-Aid, Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah taala dalam keterangannya tentang hadis Arba'in, ini hadis yang ke-42. Beliau menyatakan dalam hadis ini adalah berita gembira akan begitu sayangnya, kasihnya, begitu bisa dibayangkan dari segala macam bentuk kebaikan. Hadis-hadis ini mirip dengan hadis Nabi yang lain. Ketika misalnya dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, Allahu afrahu bi taubati 'abdi min ahadikum bi dhallati law wajadaha. Jika ada kita di padang pasir misalnya, suatu tempat kita cuman punya satu-satunya botol misalnya yang isinya air, kita ada di tempat yang tandus, yang betapa berharganya itu botol yang ada isinya air tersebut. Kemudian ternyata botolnya hilang misalnya. Dan ketika kita udah letih, lelah, kehausan, Allah hadirkan lagi tuh. Allah jadikan kita nemu, ternyata ada itu, betapa senangnya. Dan Allah melebihi, Allah afrah, lebih dari itu farahnya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kegembiraan farahnya. Gara-gara seorang hambanya itu bertaubat, Allah begitu gembira, melebihi kegembiraannya orang yang tadi itu. Barang yang dikasihnya, barang yang cintainya hilang, pada saat dia membutuhkan, kemudian Allah temukan. Dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu lamma hadarathul wafat, dikutip dari keterangan sahabat, yaitu sahabat Abu Ayyub, ketika dia akan menjelang kematian, apa kata beliau kepada rekan-rekannya, sahabatnya, keluarganya? Qad katamtu ankum syai'an sami'tu. Sebenarnya aku sudah sembunyikan sesuatu yang saya dengar dari Sayyidina Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan,
laula annakum tuznibun la khalaqallahu khalqan yuznibuna fayaghfiru lahum dikatakan kalau enggak engkau punya dosa, misalnya kita ini orang baik semua enggak ada dosa, Allah ciptakan manusia-manusia lain yang berdosa kemudian mereka diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggambarkan begitu, Allah udahlah. Allah menamin tabarakta ya Rabb, masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Tabarakta wa taqaddasa ya Rabb, ma arhamaka ya Rabb, ya Rahman ya Rahim. Waqad ja'at ahaditsu katsira muwafiqah, banyak lagi hadis-hadis lain yang selaras dengan ini antara lain yang tadi disebutkan, dan bagaimana hadis yang ini yang menggambarkan tentang tadi kan hadis yang tadi dikatakan oleh sahabat Abu Ayyub itu sama dengan hadis yang kita baca di hadis nomor 42. Yang penting mada'utani wa rajautani, selama engkau memohon dan berharap diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis lainnya, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma sya'. Sungguh saya sesuai dengan persangkaan hambaku kepada aku, maka dia bersangka baiklah kepada aku. Ketahuilah, ikhwah, azani Allah wa iyyakum, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Para peserta TS, jika kita berdosa, kemudian kita nyesal, kemudian kita ya Rabb aznabtu dzamban faghfir ya Rabb, wahai Allah, ya Allah, saya sudah dosa, ana udah banyak berdosa, ya Allah ampuni. Dan tiadalah yang mengampuni daripada dosa-dosa ini kecuali Engkau ya Rabb. Sebagaimana doa tahiyat akhir yang bisa kita, Allahumma inni zalamtu nafsi zulmun katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli warhamni. Allah berkata, Allah komen nih, kata ulama, Allah komen. Apa kata Allah? Alima anna lahu rabban yaghfir dzam. Hambaku tahu, kata Allah, ushidukum anni qad ghafartu, wahai para malaikat, semuanya kau jadi saksi, hambaku itu aku ampuni. Ternyata itu hamba dosa lagi diulang. Summa yaf'alu dzalika tsaniya wa tsalisa. Ini kita banget dah. Kita banyak banget. Kita bilang ya Allah ampunin, ternyata kelemahan kita, kekurangan kita, kealfaan kita, kekalahan kita dari hawa nafsu, kita ulangin lagi itu dosa sekali, 2 kali, 3 kali. Terus kita minta ampun lagi kepada Allah. Kita malu walaupun dengan malu kita mohon kepada Allah. Kemudian Allah yang begitu luas rahmat dan ampunannya, dia akan mengampuni. Sebagaimana dalam keterangan Zuma yaqul i'mal ma syi' faqad ghafartu lak. Ya Arin, aku udah ampunin dengan syarat tadi kita enggak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudara-saudaraku, para peserta TS, azani Allah wa iyyakum. Taubat itu ada 3 syaratnya kata ulama. 3 syaratnya. Kita banyak dosa, kita taubat kepada Allah. Dalam taubat yang kita lakukan, pastikan ada 3 syarat sehingga benar-benar kita masuk tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa itu 3 syarat kata ulama? Yang pertama al-iqla', benar-benar melepaskan diri, mencabut diri, udah meninggalkan benar-benar daripada maksiat. Yang kedua yang dikatakan an-nadam, nyesal. Jadi actionnya langsung, udah. Yang kedua dalam hatinya dia nyesal. Ya, kenapa saya melakukan itu? Kenapa dia nyesal? An-nadam ala ma fat. Kemudian yang ketiga, di hatinya dia al-azam ala alla ya'ud. Bertekad, berazam, berkemauan yang kuat, will not happen again, will not repeat again. Dia tidak akan mengulangi lagi. Dia tidak akan mengulangi lagi. Ini 3. Pertama, langsung kita tinggalkan syaratnya taubat.
Kemudian yang kedua, dalam hati kita ada nyesal, an-nadam. Sebagaimana yang ketiga, dalam hati kita ada tekad, komitmen untuk konsisten di dalam meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kata ulama, jika dosanya itu berhubung adami, hak manusia, haram wal'iyadzubillah, maka segera saya balikin tuh harta. Tahallul minta dihalalkan. Tapi jika dosanya ini berhubungan dengan dia dan Allah, yang mana di situ Allah mensyariatkan adanya kafarah. Misalnya dia kagak puasa di siang hari di bulan Ramadan gara-gara dia melakukan hubungan intim suami istri di siang hari. Maka dia harus kafarah. Atau dia bersumpah untuk melakukan A, melakukan B, kemudian dilanggar sumpahnya tersebut. Padahal bukan sebuah kemaksiatan, maka dia harus membayar kafarah. Ditambah nih taubatnya, selain dia meninggalkan kemaksiatan, selain dia menyesal dan bertekad, ditambah lagi. Wahada, inilah yang dikatakan syarat yang keempat. Jadi kalau yang berhubungan dengan hak-hak adami, urusan sangkut paut kepada manusia, nah dituntaskan terlebih dahulu, diselesaikan terlebih dahulu, dihalal terlebih dahulu. Jika dia ternyata berhubungan dengan hakku bainahu wa bainallahi ta'ala yang ada di kafarah, maka ada kafarah. Terus udah kayak gitu masih diulangin lagi tuh karena lemahnya kita. Karena lemahnya kita maka dikutip. Kemudian walaupun diulang-ulang tersebut, terus kita bertaubat lagi dengan syarat-syarat tersebut, insya Allah yaghfiru, Allah Maha Pengampun, Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghaffar. Hadis tadi juga alama kana mink, apa artinya alama kana min di apa namanya? Dipahamin ai min tikrari maksiatik. Sekalipun diulang lagi itu maksiat. Kemarin dia maksiat, dia bertaubat. Sekarang diulang lagi dia bertaubat. Alama kana mink. Kata Allah, alama sekalipun dengan diulang, wala ubali, saya tidak peduli, kata Allah. Saya tidak peduli dengan begitu banyak dosa yang kita lakukan. Nah, kemudian dijelaskan lagi, dikonkretkan lagi tadi, jika dia sampai langit, jadi kalau dia itu doa apa namanya dosanya itu orang dan orangnya tersebut sampai sebanyak yang ada di bumi dan langit untuk menggambarkan begitu banyaknya dosa-dosa yang dilakukan. Yakinlah saudara-saudaraku, ikhwah serta TS, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Karamullahi wa hilmuhu, kemahamurahan Allah, kemaha kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar dan lebih banyak. Tak bisa dibandingkan. Apa artinya? Dosa-dosa sebanyak itu hilang, musnah di hadapan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dunubana, kaffir anna sayyiatina, tawaffana mal abrar. Kata Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, karena seorang yang dikatakan kalau dia minta ampun ma asarra man istaghfar, sungguh tidak dikatakan israr, ngeyel, orang yang senantiasa terus istighfar, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik, dan seterusnya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa mungkin pelajaran-pelajaran faedah dari hadis singkat ini, selain tadi menggambarkan begitu besarnya ampunan Allah, begitu banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Hadis ini dikatakan aslun fi babit taubah wal hathu 'alaiha, salah satu fondasi, salah satu prinsip dalam bab taubat, yang juga hadis ini mengingatkan agar kita senantiasa minta ampun kepada Allah.
Hadis ini juga menggambarkan walaupun dosa-dosa kita itu begitu banyaknya, wa in azumat, yang dikatakan dalam hadis, apa yang dikatakan apa yang dikatakan, ya bena Adam, wahai anak manusia, yang dikatakan lau balagat dzunubuka ananas sama, atau ya bena Adam lau ataitani biqrabil ardi khataya. Ini untuk menggambarkan begitu banyaknya dosa yang kita lakukan, begitu besarnya, sampai saking besarnya itu sampai ke langit, saking banyaknya itu sampai memenuhi bumi. Saking ini untuk menggambarkan an-nihaya anil kathrah, puncak daripada banyaknya tersebut. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita istighfar, minta ampun kepada Allah, Allahul Ghaffar, Allahul Rahim, Allahu Latifum bi'ibadih. Allah sungguh maha latif dengan hamba-hambanya. Dia menyayangi hamba-hambanya. Maka di sini kita juga diajarkan bagaimana kita doa, memohon dan berharap, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja fi talabil maghfirah. Minta ampun ya Allah, ighfir li dunubi, ighfir li dunubi. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma ighfir lana dunubana, rabbi ighfir li wa liwalidayya, rabbi ighfir lana wa liwalidina. Hadis ini juga ayyuhal ikhwah, waffaqani Allah wa iyyakum, menjelaskan tentang tauhid, akan begitu besarnya tauhid, karena di dalam hadis singkat tersebut Allah juga mengatakan, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Engkau mendatangiku, engkau menghadap kepadaku dalam keadaan la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik, la tusyriku bi syai'a. Nah, ini sebab kita diampunin dosanya. Mudah-mudahan kita menjaga diri kita daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hadis ini juga menggambarkan betapa kita ini manusia begitu lemah, begitu tidak punya daya dan upaya, begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ini menggambarkan begitu lemah dan begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dan di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala begitu begitu luas, begitu besar, begitu dahsyatnya rahmat, kasih sayang dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang punya kesalahan-kesalahan, siapa yang punya kekeliruan-kekeliruan, siapa yang punya keburukan-keburukan, gara-gara dia mengikuti hawa nafsu, gara-gara dia lalai dan lupa, gara-gara A, B, dan lain-lain, maka jangan pernah putus, jangan pernah membuang asa, menghilangkan asa, supaya biarkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Berputus asa, tidak ada harapan, putus, kita memotong putus asa harapan kita kepada Allah. Nggak boleh berputus asa, tapi kita sambung, kita pelihara asa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis tadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka ma da'autani wa rajautani. Ada kata kuncinya itu da'autani, rajautani, la tusyriku bi syai'a. Ada tiga tuh. Kita mohon, kita roja, kita ada harap, dan kita la tusyrik. Apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun, sebanyak apapun, sesesa apapun,
Kata Allah, ala ma kana minka wala ubali. Ala ma kana minka wala ubali. Kata ulama, ala ma kana minka wala ubali itu menggambarkan pokoknya apa dah dosa yang dilakukan. Nauzubillah, nauzubillah minaz dzunub. Ighfir lana. Wahai saudara-saudaraku peserta TS, Allah tahu dosa-dosa yang kita lakukan dan banyak banget. Dan ada juga dosa-dosa yang benar-benar dosa-dosa yang bukan dosa kecil, mungkin dosa besar. Maka hadis ini, maka nasihat ini pada saya khusus mengingatkan kita akan begitu besar ampunan, kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadis ini jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah. Jangan pernah kita memutuskan asa dan harapan kepada Allah. Jangan pernah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tobat, kita ulangi lagi, nggak apa-apa dah. Daripada udah diulangi kagak tobat-tobat. Nah, mudah-mudahan tobat yang terus diulang-ulang terus. Hari ini kita masih ulangin lagi, besok hari ini kita taubat lagi, besok kita ulangin, lama-lama kita jadi malu. Kita malu kepada Allah sehingga Allah mudahkan kita benar-benar al-iqla' 'anil ma'siyah. Kemudian benar-benar kita an-nadam 'ala ma fat, meninggalkan maksiat, nyesal, dan tekad kita untuk tidak kembali benar-benar diwujudkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus harap. Jangan pernah berprasangka buruk dan jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi saya Al-Faqir untuk senantiasa nggak pernah bosan-bosan memohon dan meminta kepada Allah, sekalipun bertumpuk-tumpuk, sekalipun berlipat-lipat, berjubel-jubel, banyak banget dosa-dosa yang saya lakukan. Dan inilah yang kita pahami daripada hadis tersebut, innaka ma da'utani wa rajautani wa la tusyriku bi syai'a. Maka apa yang Anda bayangkan itu benar-benar jauh daripada realisasinya. Itu kita membayangkan kita nggak diampunin, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.